Pak Syarkawi, ini kita ketahui bersama bahwa nampaknya perang dagang ini mulai mereda, tapi Cina kelihatannya mulai nakal. Dia mengakali tarif Trump dengan cara transshipment. Nah, negara sasarannya itu yang kena sanksi tarifnya rendah seperti Malaysia. Ibarat baru padam asapnya dikipasin lagi nih, Pak. Nah, kira-kira seperti apa nih respon Trump selanjutnya, Pak? Ya, memang praktek transshipment itu kan biasa ya dilakukan dalam situasi normal pun banyak negara yang melakukan itu dan bahkan sekira kita pun di Indonesia misalnya ya pada saat beli beli gandum nih, beli gandum kita butuhnya gandum Argentina atau kita butuhnya gandum dari Ukraina. Tapi Ukraina dalam situasi perang, makanya yang terjadi adalah gandum Ukraina itu dibawa ke negara kedua, nanti diganti vessel, ganti katakanlah kapal, kontainer, shipment, baru ditransfer ke negara tujuan. Nah, yang tadinya direct langsung menjadi singgah nih, atau dan biasa juga ada negara saya mau beli barangnya itu dari Brasil misalnya. Tetapi di Brasil pada saat itu produknya kurang. Adanya dari Argentina misalnya untuk sapi misalnya ya. Kita nggak punya kerjasama dengan Argentina untuk sapi G2G ya. Ah, Akhirnya yang punya kerjasama dengan kita adalah Brasil. Yang terjadi sapi Argentina dibawa ke Brasil, nanti dokumennya Brasil ke Indonesia. Nah, di situasi normal pun sering terjadi seperti itu, apalagi dalam situasi perang dagang seperti sekarang. Memang ya ini salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China masuk ke pasar Amerika dengan cara transshipment. Jadi barangnya dikapalkan dulu ke keluar dari China. Mungkin itu pun mungkin tidak masuk ke Malaysia ya, tidak masuk ke di pelabuhan Malaysia, tetapi di laut ganti ganti dokumen, kemudian dokumennya itu Malaysia dengan tarif yang jauh lebih rendah, hanya 20 sekian persen, kemudian masuk ke pasar Amerika. Karena eh, beberapa studi pengusaha-pengusaha China itu dengan tarif hanya 30% sampai 35%, mereka itu masih bisa menanggung beban kos sampai ke level konsumen ya, atau konsumen Amerika pun masih bisa menanggung kenaikan ongkos akibat tarif kalau kenaikan tarif itu hanya kurang lebih 30%. Makanya mereka akan mencari negara-negara dengan tarif yang lebih rendah dengan dokumen kapal yang ya tentu kapalnya juga berbeda masuk ke Amerika ya dengan tarif yang jauh lebih rendah, sehingga efeknya terhadap harga itu juga jauh lebih lebih rendah, dan saya kira ini normal terjadi.